Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anastia Martina Tristianti dalam bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang informasi dan orientasi studi lanjut. Baik, kita mulai saja. Untuk klasifikasi pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada beberapa macam, yaitu 1. Pendidikan akademik, yakni sistem pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Pendidikan akademik ini mencakup program sarjana S1, kemudian magister S2, dan dokter. Lulusan pendidikan akademik akan mendapatkan gelar sarjana, diikuti dengan bidang keahliannya. Misalnya, sarjana ekonomi SE, sarjana hukum SH, dan sebagainya. Kemudian untuk pendidikan vokasi, yakni sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pendidikan vokasi ini mencakup program diploma, diploma 1, diploma 2, diploma 3, sampai diploma 4. Dan lulusannya akan mendapatkan gelar vokasi, misalnya ahli pratama, ahli muda, ahli madya, dan lain sebagainya. Sebetulnya ada satu lagi, yaitu pendidikan profesi atau spesialis. Ya, ini sistem pendidikan tinggi yang hanya dapat ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk menguasai skill set spesifik yang dibutuhkan untuk menjajal profesi yang relevan. Contohnya misalnya seperti pendidikan dokter, kemudian pendidikan guru, pendidikan notaris, dan lain sebagainya. Untuk pengelolaan perguruan tinggi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah perguruan tinggi negeri atau PTN, yakni perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik langsung berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Kemudian ada perguruan tinggi swasta, yakni perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok yayasan tertentu. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tinggi kedinasan. Ya, di bawah Departemen Pendidikan Nasional atau merupakan lembaga tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan. Nah, untuk faktor pemilihan studi lanjut dari kualifikasi siswa itu yang diperhatikan adalah bakat dan minat, kemudian prestasi akademik dan non-akademik, letak geografis, dan kemampuan finansial. Kemudian untuk dari sekolah sendiri itu ada akreditasi sekolah, IPK prestasi alumni, jumlah alumni yang terserap di perguruan tinggi, dan prestasi sekolah. Kemudian untuk jalur masuk perguruan tinggi itu ada 2 macam, yaitu rapot dan tes, ya. Macamnya ada SNMPTN, ada SNMPN, ada SPAN PTKIN, dan PMDKPN. Maaf, PMDK saja. Kemudian untuk tes itu ada UTBK, ada UTBK untuk SBMPTN, kemudian ada ujian mandiri dan kedinasan. Untuk jalur rapot, contohnya adalah SNMPTN, ya, bisa silahkan dibaca sendiri. Itu adalah seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dari semester 1 sampai 5. Nah, nanti di SNMPTN itu kalian diisikan rapotnya di PDSS begitu. Nah, ini untuk penjabarannya. SNMPTN itu menggunakan rapot semester 1 sampai 5. Kemudian PDSS merupakan hasil kerja kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa. Kemudian yang berhak mendaftar itu adalah 40% terbaik di sekolah berdasarkan nilai mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel peminatan. Kemudian siswa mengisi biodata, pilihan PTN dan prodi, serta pas foto terbaru.
Untuk SNMPTN ini gratis karena dibiayai oleh negara. Yang selanjutnya adalah SNMPN. Ini untuk politeknik se-Indonesia. Sekitar 64 politeknik yang ada di Indonesia itu bisa kalian daftarkan melalui SNMPN. Untuk programnya ada D3 dan D4 dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Kemudian satu lagi itu adalah SPAN PTKIN ya, maaf itu tulisannya SPAN UM PTKIN. Jadi sebetulnya yang tertulis adalah SPAN PTKIN. SPAN PTKIN ini hanya khusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Misalnya ada UIN, IAIN, dan STAIN dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Untuk PMDK yang lain, misalnya untuk diploma atau diploma 3 atau diploma 4, misalnya ada USMI untuk IPB, kemudian PSSB itu untuk Undip, UGM ada sekolah vokasi, UNS, Poltekkes dan lain-lain. Kemudian untuk perguruan tinggi swasta itu bisa menerima untuk program diploma dan sarjana, misalnya UMY, UMP, UAD, UII dan lain-lain, dan ini bisa kalian mendaftar di sekolah karena sekolah sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi ini untuk penerimaan mahasiswa baru. Kemudian biaya pendaftarannya dibebankan kepada pendaftar, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jalur tes. Jalur tes ini contohnya tadi UTBK, SBMPTN. Nah, ini kalian bisa membaca sendiri aturan-aturan SBMPTN 2019. Nah, karena kalau tahun kemarin aturannya seperti ini ya, tapi karena ada corona jadi untuk aturan SBMPTN sendiri sekarang berubah begitu. Untuk UTBK sendiri diselenggarakan hanya 1 kali ya, hanya 1 kali, dan itu pada saat corona kemarin UTBK ini diselenggarakan di perguruan tinggi tertentu saja. Jadi tidak semua perguruan tinggi di Indonesia itu bisa melaksanakan UTBK begitu, karena banyaknya ini ya yang terserang corona begitu. Kalian bisa membaca sendiri aturan SBMPTN 2019 yang tertulis sebelum corona. Kemudian untuk jadwal UTBK bisa kalian lihat sendiri ya, seperti ini jadwalnya. Nah, untuk tahapan pendaftaran SBMPTN itu kalian mendaftar sendiri ya, jadi berbeda sekali pada saat pendaftaran untuk SNMPTN. Jadi untuk SBMPTN itu mandiri, sedangkan kalau SNMPTN itu pendaftarannya melalui sekolah. Nah, untuk ujian mandiri ini juga sendiri, biasanya dilaksanakan setelah UTBK ya. Dan ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu sendiri, tidak serentak. Biaya ditanggung pendaftar sendiri, kemudian kuotanya 30% dari penerimaan mahasiswa baru. Untuk jadwalnya bisa kalian lihat sendiri di website masing-masing perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan UM. Jadi tidak semua perguruan tinggi negeri itu menyelenggarakan UM. Kemudian untuk kedinasan itu sebetulnya ada 2, yaitu yang berikatan dinas dan non ikatan dinas. Ya, perguruan tinggi untuk ikatan dinas itu perguruan tinggi di bawah kementerian yang setelah lulus langsung bisa bekerja di instansi yang menaunginya. Contohnya STAN, STIS, Akpol, SPN, dan Akmil. Untuk ikatan dinas yang untuk sekolah di kedinasan yang tidak berikatan dinas ya, jadi setelah lulus belum tentu bisa bekerja di instansi yang menaunginya, tapi otomatis dia akan menjadi prioritas
begitu untuk diterima di departemen yang menaunginya. Contohnya STKS dan AK Bogor. Baik, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan agar kita selalu terhindar dari corona atau penyakit-penyakit yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.